Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan terutamanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, meeting menggunakan Google Meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suatu anugerah dan juga bimbingannya sehingga kita bisa hadir di zaman yang insya Allah terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Adik-adikku sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum melanjutkan materi, saya ingin tanya, apa adik-adik sekalian di rumahnya aman-aman saja atau ada gejala atau sedang flu, sedang sakit, sedang meriang misalnya? Ada apa enggak adik-adik sekalian? Mboten, tapi kok suaranya seret ya? Oh, ya nggak apa-apa. Nanti nanti selalu jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, minum vitamin, makan jangan telat, itu aja. Ya, nanti kita doakan bersama-sama semoga nantinya sekolah bisa masuk offline sehingga kita bisa tatap muka secara langsung ya adik-adik sekalian, dan lebih enaknya lagi nanti bisa kenalan lebih lanjut dengan kakak, bisa bisa bertemu setiap hari dengan kakak seperti itu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita pada hari ini adalah berkaitan tentang kurban dan akikah. Kalau pertemuan sebelumnya, adik-adik sekalian, kita bersama-sama membahas apa itu kurban, mulai dari ketentuannya, ya, mulai dari sunnah-sunnahnya, apa itu kurban, dan lain sebagainya. Itu sudah diterangkan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya mengenai akikoh, apakah ada yang perlu ditanyakan masalah kurban itu, adik-adik sekalian? Boten. Kurban itu dilaksanakan itu berapa tahun sekali? Satu kali setahun. Ada yang dua. Oh, nggak parang ya, dua 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 kali dalam setahun ya. Mungkin mungkin sebelumnya juga juga sudah kakak jelaskan mengenai hukum daripada kurban di pertemuan yang kemarin. Hari Sabtu kemarin kakak tidak melaksanakan meeting dikarenakan pertemuannya itu sama, materinya tidak jauh berbeda. Lalu yang lusanya lagi kita kan meeting ya, masa lupa dengan materinya? Lupa apa enggak kira-kira? Enggak lupa ya, tetap ingat ya. Ya, kita juga mereview sedikit masalah materi-materi kita yang kakak jelaskan minggu kemarin, bahwasanya kurban itu satu kali dalam setahun. Ya, tepatnya di hari raya kurban di 10 Idul Hijjah. Lalu untuk pemotongannya bisa dilaksanakan lebih dari tanggal 10 itu, terutama pada hari-hari tasyrik
11, 12, 13. Seperti itu. Lalu yang perlu diketahui juga, kurban itu adalah diemut. Ya, saya mutin ya. Ya, biar enggak apa namanya gema di saya. Nah, perlu diketahui juga adik-adik sekalian, kurban itu adalah takarrub, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban. Dan juga hukum kurban itu untuk orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah tidak ada tanggungan, itu malah diwajibkan dikarenakan sudah mampu. Ya, kalau sudah mampu tidak berkurban, ini lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dari itu, kalau sudah besar, sudah kerja enak, sudah seakan-akan hidup ini sudah mewah, sudah banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat muslim yang baik, selain kita melaksanakan rukun Islam seperti kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya, maka kita juga disunahkan, dan disunahkan aja adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, adik-adik sekalian, jadi kalau sudah besar jangan sampai lalai dalam hal ini, seperti itu ya. Lanjut, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dasar hukum dan juga ketentuan-ketentuan daripada akikah. Dalam konteks ini adik-adik sekalian, akikah dan kurban itu mirip-mirip, berbeda. Berbeda. Mungkin yang dalam pikiran kita selama ini itu hewannya sama. Ya kambing. Kambing ya biasanya buat kurban. Betul apa enggak? Adik-adik sekalian. Kurban biasanya kambing. Kalau kita nyebutnya wedhus dan lain sebagainya. Nah ini sama, nggak ada bedanya. Tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan yang ditujukannya juga berbeda. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita bahas bersama-sama. Jangan lupa dicatat. Sudah kelas 9 ya. Habis ini ujian. Nanti kalau kalau nggak bisa, nilainya jelek, nanti akan berpengaruh untuk pendaftaran di SMA. Jadi semangat terus. Jangan lupa belajar meskipun kondisinya di rumah. Ya, belajar terus. Berkorban waktu. Meskipun itu 5 menit saja untuk membaca. Maka dari itu eh, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga ilmu kita, tidak meremehkan. Seperti itu. Lanjut, kita lanjutkan. Pengertian akikah dari sekalian, menurut para ulama, pengertian akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi atau rambut yang dimana tumbuh sejak lahirnya bayi. Ya, tetapi ini sangat susah dipahami, sangat lain. Ya, tetapi dengan dipermudah secara istilah, maka menyembelih hewan ternak berkenaan tentang kelahiran anak sesuai dengan syarak. Syarak itu apa, adik-adik sekalian? Adik-adik sekalian, eh, syarak itu adalah syariat. Syariat yang berlaku. Untuk apa akikah ini? Salah satunya adalah untuk bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat yang sangat luar biasa berupa apa? Berupa anak. Oke. Berupa berupa keturunan, laki-laki perempuan.
Maka kalau ya sudah punya anak, maka ada ketentuannya nanti waktunya kapan untuk diakikahkan, akikah itu bagaimana dan sebagainya. Seperti itu. Lalu adik-adik sekalian, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum akikah. Akikah dalam tarikh Islam, dalam sejarah itu mencatat bahwa akikah pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar. Dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perkawinannya Siti Fatimah, putri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yakni siapa? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, jadi dia Hasan dan Husain. Maka dari itu sudah disyariatkannya hal ini atau akikah ini mulai zamannya Nabi Muhammad SAW ketika baru memiliki cucu, apalagi cucunya kembar Hasan dan Husain ya. Yang dimaksud dengan akikah di kalangan para ulama itu seakan-akan putra kita itu masih tergadaikan, ya masih tergadai. Maka dengan akikah ini kita ditebus sama dengan halnya seperti ini adik-adik sekalian. Kita punya emas bukan emas yang kakak loh ya, emas yang itu apa, perhiasan. Kalau emas di rumah banyak, mulai dari tetangga laki-laki, ya saudara laki-laki. Kalau lebih tua itu namanya emas. Tapi maksud saya itu bukan yang emas yang itu ya. Emas yang perhiasan. Emas kita gadaikan di pegadaian. Nah, maka dari itu kita terima uangnya dari pegadaian, lalu emasnya kita tidak bisa miliki secara utuh. Sama dengan anak, ya. Anak itu adik-adik sekalian, itu kita miliki secara utuh, tetapi secara tidak terlihat itu masih apa namanya? Masih tergadai, masih tidak bisa kita miliki secara utuh. Seperti itu ya. Maka dari itu kita harus tebus sebagai jaminan yang harus di di apa? Disaur, dibayar. Maka seakan-akan hukumnya itu menjadi wajib bagi yang mampu. Ya. Kalau di pegadaian kita mau nebus, kalau nggak punya uang, berarti orang nggak punya. Tetapi kalau kita sudah mampu, maka diwajibkan untuk membayar. Menurut mazhab Syafi'iyah, hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Dan jika dinazarkan, maka hukumnya wajib. Ya, ini adalah dua hukum yang sangat-sangat vital. Ada menurut Imam Syafi'i itu imam masyhurnya kita, imam yang kita ikuti sampai saat ini, itu ada dua. Ada nazar, ada sunnah. Nah, loh, kenapa kok harus akikah? Lah itu tadi. Kalau ada yang bertanya, Pak, kalau belum akikah bagaimana? Nah, ini kalau orang yang nggak mampu, adik-adik sekalian, maka ya tidak wajib. Tetapi nanti kalau sudah mampu, diwajibkan kembali seperti itu. Ya, tidak terserta-merta itu hukum yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah, tidak memberatkan seperti agama kita, agama Islam, agama yang tidak sama sekali tidak memberatkan seperti.
Nah, seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Paham sampai sampai saat ini? Apakah masih ada yang belum bisa memahami masalah akikah ini? Kakak lebih pelan-pelan lagi nanti untuk menerangkannya seperti itu ya. Lah, ada menurut Syafi'iyah imam kita, imam mazhab fikih kita itu ada sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Seperti itu. Ada juga nazar. Nazar itu harus sahur ya. Nazar itu kayak kita menazarkan sesuatu seperti halnya itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat itu maka wajib untuk disahur. Nah, wajib disahur. Nah, itu maka hukumnya apa? Wajib. Kalau seperti gini, saya niatkan nanti kalau sudah punya rumah, anak saya akikahkan. Ini nazar. Niatkan nazar, maka wajib hukumnya di sahur seperti itu. Jika hanya saya niat untuk akikah anak saya saja tanpa ada embel-embel janji atau nazar, maka itu hukumnya sunnah seperti itu. Nah, dalil daripada hal ini adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang artinya dari Samrah radhiyallahu an sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, anak yang baru lahir itu masih tergadai sampai disembelihkannya bagi mereka anak-anaknya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama seperti itu ya. Ini adalah sunnah-sunnahnya. Cukur rambut, beri nama, dan juga disunahkan untuk pelaksanaannya itu 7 hari setelah hari kelahirannya. Kalau nggak bisa, molor 7 hari lagi. Kalau nggak bisa, molor 7 hari lagi. 7 hari lagi sampai mam, sampai apa? Mampu seperti itu. Untuk ketentuannya, adik sekalian, untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Dan perempuan kita tahu semuanya 1 ekor kambing. Mudah sekali. Sedangkan anak perempuan itu satu. Kenapa? Dari hadisnya Imam Ahmad dari Abu Amr bin Shu'aib berkata bahwa Rasulullah SAW itu barang siapa yang di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya hendaklah dilakukan untuk laki-laki 2 ekor kambing dan lalu satu ekor perempuan 1 ekor kambing untuk perempuan ya yang sama umurnya itu 2 tahun ke atas atau giginya sudah pupak seperti halnya ketentuan hewan-hewan yang bisa dikorbankan seperti itu ya. Paham adik-adik sekalian untuk materinya ini? Kakak lanjutkan ya. Apa ada pertanyaan sampai saat ini? Boten. Baik. Nah, ini ada foto ya, ada ilustrasi saat akikoh. Adik-adik sekalian, ada yang sudah diakikohi sama orang tuanya? Atau masih ada yang belum? Sampun, alhamdulillah. 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 Kalau sudah diakikahkan, maka itu alhamdulillah sudah tidak ada tanggungan orang tua. Tapi kalau orang tuanya itu tidak mampu, maka kewajibannya itu ke anaknya itu sendiri untuk menebus dirinya sendiri seperti itu. Ya, nanti kalau sudah uh, mampu, sudah kerja enak, maka jangan lupa dengan kewajibannya kalau belum akikah ya. Ketentuan daripada akikah itu yang harus dipenuhi dalam ibadah adalah umur binatang akikah itu dengan binatang kurban sama, gak ada bedanya.
yang yakni minimal berusia 2 tahun atau yang giginya itu sudah copot, tanggal atau pupak giginya. Ya, tanya aja ke orang-orang yang jual kurban atau belantik-belantik itu ya, bisa ditanyakan. Lalu pemanfaatannya dagingnya itu tidak sama dengan daging kurban. Ya, karena apa? Kalau tidak tidak sama itu dalam hal ini mungkin persamaannya itu dengan dibagikan, sama-sama dibagikan secara merata. Tetapi kalau kurban, adik-adik sekalian itu dibagi secara mentah. Tetapi kalau akikah itu lebih afdalnya, lebih enaknya itu dengan matang, ya, matang. Lalu disunahkan dengan daging akikah itu dimasak, sunnah. Nah, ini juga akan menjadikan perbedaan, ya. Kecuali kalau akikah karena nazar loh ya. Kalau nazar itu wajib, maka yang akikah itu gak boleh makan. Jangan sampai makan. Kalau kalau sunnah boleh tapi sedikit. Seperti itu. Nah, waktu penyembelihannya disunahkan di hari ketujuh. Kalau nggak bisa tambah 7 hari lagi, 2 minggu, 3 minggu sampai dia mampu. Seperti itu. Eh, bahwa bahwa agama Islam itu tidak menyusahkan, tidak mempersulit, tapi lebih solutif. Maka dari itu boleh boleh molor kalau sampai punya rezeki. Anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing. Jelas itu ada kambingnya 2. Ya, kambing itu banyak jenisnya, boleh semua. Kudus kibas, domba dan lain sebagainya itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ayam, ayam, bebek, unggas bukan kambing. Kalau konteksnya kambing, ya kambing. Jangan aneh-aneh. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ini ada beberapa soal, ada 5 soal. Bisa saya share ya soalnya. Lalu em, Bapak akan mereview sedikit mengenai apa perbedaan kurban dan akikoh. Adik-adik sekalian sudah ada yang bisa menangkap perbedaan-perbedaan antara kurban dan akikoh. Adik-adik, halo. Apakah ada yang bisa? Iya, diem semua. Alhamdulillah. Kurban itu disyariatkan agar dilaksanakan dengan tanggal dengan ketentuan yang sudah ditentukan 10 sampai 13 Dzulhijjah, 11, 12, 13-nya itu hari tasyrik. Ini review ulang. Tasyrik. Iya, Mbak Dela. Betul, hari tasyrik. Akikoh disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak yang pada hari yang ke 7 atau 14 atau 21 atau seterusnya hingga orang tuanya itu mampu. Seperti itu. Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun sekali. Soal kakek. Satu kali aja waktu Idul Adha. Akikah diisyaratkan itu 1 kali seumur hidup, ya. 1 kali seumur hidup. Kurban itu binatangnya itu cukup 1 ekor saja, nggak ada ketentuan. Ya, boleh 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor unta, lembu dan lain sebagainya boleh. Gak ada pembatasan. Yang penting kita niatkan kurban. Kalau akiko, saya ulangi lagi, kalau akiko itu jumlah binatang kambing atau domba itu untuk anak laki-laki 2 ekor. 2 sedangkan untuk perempuan 1. Mantap sekali, sudah pinter ya. Seekor sapi boleh digunakan untuk 7 orang, itu kurban. Kur kurban. Sapi untuk 7 orang. Kalau akikoh binatang selain kambing jumlahnya hanya adalah 1 untuk seorang anak. Nah, kalau kurban itu sapi itu untuk 7 orang
untuk 7 nama. Kalau binatang saat akikoh itu meskipun kambing satu, sapi juga satu, karena untuk seorang anak selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Ya, selain kambing, sapi contohnya lebih besar. Kurban, adik-adik sekalian, itu lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Jadi mentah ditimbang dulu 5 kiloan di masjid, lalu dibagikan melalui RT RW dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu kalau akikah itu daging diberikan setelah matang. Nah, mungkin kita ada walimahan, ada selamatan, kita undang-undang orang, kita waktu itu pembacaan Maulid Nabi, lalu setelah itu dibagikan makanannya, makanannya daging dari akikah itu tadi. Lalu bingkisannya, mau berkatan, apa itu namanya, beseknya, itu diberikan juga seperti itu. Ya, jadi lebih lebih afdalnya adalah makanan matang seperti itu. Apakah untuk pertemuan kali ini sudah jelas, adik-adik sekalian? Apa ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas adik-adik sekalian? Oke, sudah jelas. Sudah, sekian mungkin pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Nanti insya Allah kakak minggu depan libur dulu, tidak akan melaksanakan jimit karena kan kakak tahu kondisi untuk em, jimit itu agak susah sinyal dan juga susah paketan. Ya, jadi kakak usahakan nanti agak jarang-jarang lagi untuk menggunakan jimit. Ya, yang pasti nanti waktu perpisahan atau penutupan kakak pastikan dengan jimit. Seperti itu. Mungkin kakak bisa akhiri ya pertemuan kali ini. Kalau masih belum jelas, boleh japri kakak, boleh japri ke Ustadz Tuftatul Arifin sebagai guru pamu saya dan juga guru mapel fikih ya kelas 9. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman sehingga apa? Sehingga kita bisa memunculkan herd immunity. Sehingga kita balance, sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan offline secara terbatas ini secepat mungkin. Kakak sudah tidak sabar ingin apa namanya bertemu dengan adik-adik sekalian ya kelas 9 mau lulus bisa kenalan bisa apa ya mungkin mungkin bisa curhat-curhat ya seperti itu ya. Mungkin sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Undur maqala wa la tandur maqala. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi, jangan lupa absensi. Tugasnya kalau memang ada di e-learning, silakan dikerjakan, ge. Oke, semangat, semangat, semangat. Silakan bisa keluar meninggalkan room Jimit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.